Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi untuk kajian Fathul Qorib, dan ini di bulan Ramadan insyaallah nanti akan dilaksanakan setiap hari selang-seling ya. 2 hari sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol swiji fi ahkami muharramatil ihrami, kang tetep ing dalam nerangake pira-pira hukume pira-pira barang kang den haramake sebab ihram. Pasal ini menerangkan hukumnya barang-barang yang haram ketika ihram. Jadi ketika haji, ketika orang sudah niat haji menggunakan pakaian ihram, itu ada beberapa hal yang memang dilarang bagi orang yang sedang ihram. Sama seperti ketika kita sholat kemudian sudah melakukan takbiratul ihram, maka dengan takbiratul ihram itu banyak hal yang tadinya dibolehkan menjadi tidak boleh. Makan, minum, berbicara yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yang tadinya dibolehkan ketika sudah takbiratul ihram maka tidak boleh. Begitu juga pakaian ihram. Begitu orang sudah niat haji atau umroh dengan menggunakan pakaian ihram, maka ada beberapa hal yang memang diharamkan ketika sudah menggunakan pakaian ihram. Wahiyya utawi muharramat iku ma barang yahrumu kang haram apa ma bisa babil ihram, itu sebab ihram. Yang dimaksud dengan muharram atau ihram itu hal-hal yang diharamkan sebab ihram. Wa yahrumu lan haram alal muhrimi ngatasi wong kang ihram apa asyaratu asya'a 10 pira-pira suwi-wiji. Ada 10 hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Ahaduha utawi salah sijine asyaratu asya'. Yang pertama iku lubsul makhiti, nganggo pakaian kang den jahit, menggunakan pakaian yang dijahit. Contohnya komisin kayak komis, kayak gamis, wakubain lan jubah, wakufin lan khuf sepatu, walubsil mansuji lan nganggo lambi kang den sulam, kadirin koyok lambi kere, seperti apa ya, rompi, seperti rompi, yang disulam kemudian dipakai yang sebenarnya bukan jahitan tapi sulaman, tapi dipakai seperti contohnya rompi. Awil makudi atau kang den gundeli, kalibadin koyo libad seperti yang diblebet, pijame ibadanihi dalam sekabiannya badannya muhrim, seperti orang yang kemudian diblebet ke seluruh badan, makut, itu juga tidak boleh. Jadi orang ihram bagi laki-laki, bagi laki-laki ini tidak boleh menggunakan pakaian selain hanya 2 lembar kain yang digunakan ihram itu tadi, termasuk pakaian dalam dan sebagainya tidak dibolehkan. Wasani utai kang kaping pindho, yang kedua iku taghtiyatur ra'si, nutupi sirah. Yang kedua itu menutupi kepala. Au ba'dhiha atau sebagiannya ra'si, menutupi kepala seperti ini atau sebagian saja. Minar rajuli saking wong lanang, bima kelawan barang, dengan sesuatu yu'addu kang den wilang apa ma satiron ingkang nutupi, dengan sesuatu yang memang dianggap itu penutup. Contohnya kaimamatin, seperti imamah, seperti sorban, apa imamah ya, yang seperti Pangeran Diponegoro itu, imamah. Watinin lan endut, dan mungkin dengan menggunakan tanah. Fa'ilam yu'ad
sudda mongko lamun to ora den etung apa mas atiran ingkang nutupi lam yadur mongko ora bahayane apa mas. Kalau memang di situ tidak dianggap sebagai sesuatu yang menutupi maka tidak apa-apa, tidak berbahaya. Contohnya apa? Kawat iyadihi koyo nyerehake tangane muhrim ala ba'di roksihi ngatasi sebagian sirahnya muhrim. Seperti seorang itu meletakkan sebagian tangannya ke kepala. Wa kan khimasihi lan koyo oleh seluruh muhrim fimain ing dalam banyu. Dan seperti menyelam. Orang yang ikhram itu menyelam ke dalam air. Itu tidak dihitung sebagai menutupi kepala, itu tidak apa-apa. Wastidlalihi lan oleh amrih ayub muhrim. Berarti dia berteduh ya. Bimahmalin kelawan sekeduk. Sekeduk itu tempat kecil kayak rumah kecil yang ada di atas onta, tandu seperti tandu tapi ditaruh di atas onta, itu namanya sekeduk mahmal. Ditempati orang gitu di atas onta ini. Wain masa senajan gepok walaupun toh mahmalnya itu menyentuh kepada kepala, walaupun kepalanya terkena kepada mahmal itu nggak apa-apa. Wain masa senajan gepok apa mahmal rok sawing sirai muhrim, walaupun kepalanya itu menempel, itu tidak apa-apa. Sama dengan menggunakan payung. Payung ini bagian dari istidlal, bukan takhtiyah. Istidlal itu artinya istidlal itu berarti dia mengambil supaya berteduh, itu boleh. Tapi kemudian ketika takhtiyah menutupi, itu yang tidak boleh. Walaupun yang menutupinya itu menggunakan kain ihram katakan, itu tidak boleh. Tapi kalau istidlalu maunya mengambil supaya teduh dengan menggunakan payung katakan, itu tidak apa-apa. Wa taghtiyatul wajhi lan nutupi wajah. Ini untuk perempuan ini. Wa taghtiyatul wajhi lan nutupi wajah au ba'dihi itu sebagian wajah minal mar'ati saking wadon. Ini bagi perempuan, menutup wajah bagi perempuan. Bima kelan barang yu'addu kang den bilang apa mas satiran ingkang nutupi. Dan sesuatu yang memang dianggap sebagai penutup. Cadar katakan, itu nggak boleh. Wa yajibu lan wajib alaiha ing atase mar'ah apa antas tura yang ternutupi sapa mar'ah. Bagi seorang perempuan itu wajib menutupi min wajhiha saking wajah mar'ah maing barang la ya ta'atta kang ora dadi ketekan apa satru jami'ir raksi nutupi sekabian sirah illa biha ing lawan ma. Nah, kalau seorang perempuan itu wajib untuk menutupi bagian wajah, sedikit wajah, di mana ketika dia mau menutup seluruh kepala itu tidak bisa kecuali dengan mengambil bagian dari wajah itu sedikit. Itu wajib malah. Ini harus ketutup kepala. Sementara wajah itu bagiannya dari ini nih. Dari tempat tumbuhnya rambut sini. Kemudian apakah itu yang tidak boleh tertutup? Sementara ketika mau menutup seluruh kepala itu kemudian ada yang keambil segini. Masih ada sebenarnya bagian tapi segini tertutup, di sini tertutup, itu ya tidak apa-apa, malah itu wajib. Yang tidak boleh itu menutup bagian muka pakai cadar katakan. Kalau malah ya tak atas satu jamir roksi ilabihi malah itu wajib. Wala halaniku katu mar'ah boleh an tusabila utawi ento nglembrehake sapa mar'ah ala wajhiha ing atase wajah mar'ah sauban ing dodot ing pakaian mutajafian kang benggang anhu saking wajah ya khosyabatin kelawan kayu wanahwi lan sebagainya khosyabah. Boleh juga seorang perempuan itu kemudian melepaskan sampai terurai ke wajah bagian dari bajunya. Contoh, kemudian ketika lewat ada berpapasan sekolahnya kayak gini, kemudian dibuka lagi nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang kemudian dipasang permanen seperti cadar, itu yang nggak boleh.
Dan ketika disilangkan bagian daripada bajunya itu, disilangkan, itu tidak apa-apa. Wal khunsa utawi khunsa. Khunsa di sini orang apa? Boga purus bahasa kitabnya itu, bahasa Jawanya itu boga purus. Tidak laki-laki, tidak perempuan, khunsa, khunsa muskil. Kama kaya keterangan qala kang ngendika ing masapal qadi Abu Thayyib, Imam Qadi Abu Thayyib. Iku yuk maru dan perintah sapa khunsa, orang yang enggak laki-laki enggak perempuan ini. Bisitri lawan nutupi nutupi apa, diperintah untuk menutup kepala walubsul makhiti lan wenang apa nganggo pakaian kang den jahit. Ini bagi unsa boleh berlaku seperti perempuan. Wa amal fidyah itu namun dari fidyah, adapun masalah hukuman untuk fidyahnya ini kalau melanggar iku falladzi mengkotawi qaul alaihi kang iku ing atase alladzi al jumhur dari jumhurul ulama iku annahu satamene kelakuan atau iku annahu satamene khunsa iku insatarlah menutupi sapa khunsa wajahu ing wajahe khunsa awra sahuta sira khunsa lam tajib mengkora wajib awal fidyatu fidyah disyaki karena mang wa in satarahuma lan lamun nutupi karo ne wajah lan kepala wajibat mengko wajib apa fidyah. Kalau menutup kepala dan juga menutup wajah dua-duanya ditutup semuanya wajib fidyah. Kalau hanya salah satu maka tidak wajib. Karena ragu-ragu mungkin dia perempuan, mungkin dia laki-laki. Wadari itu dari kang kaping telu dari yang diharamkan atau yang dilarang ketika ihram. Yang ketiga wadari dari kami teliku tarjilu sya'ri nyisiri rambut. Tasrihus sya'ri ayat tasrihus sya'ri itu saya menyisir kepala, rambut kepala disisir pakai sisir itu enggak boleh. Kata kayak mengkono tarjil adahu milang ing tarjil sopal musannif hukum musannif minal muharramati saking bira-bira barang yang haramake. Lakinillah ditepeni utawi qaul fi syarh muhadzabin dalam syarah muhadzab karena harus temen tarjil iku makruh. Sisi ini musannif memasukkan atau mengkategorikan tarjil itu dari sesuatu yang diharamkan. Isirnya bersisir memakai sisir itu dari sesuatu yang diharamkan. Tetapi dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi menyampaikan bahwa tarjil menyisir rambut itu bagian daripada sesuatu yang makruh saja, tidak sampai haram. Wakadalani kaya mengkono tarjil haqqus sya'ri utawi ngukuri rambut bil dhufri kelawan kuku. Begitu juga ketika menggaruk-garuk rambut menggunakan kuku. Ini dalam hal kemakruhannya. Warabi yang utai kang kaping papat yang keempat iku halquhu nyukur sya'ri. Asy-sya'ri tegese rambut. Yang keempat yang tidak boleh adalah mencukur rambut. Ini larangan bagi orang yang ihram. Tidak boleh mencukurnya. Natfuhu atau mbubuti sya'ri. Ikhraquhu atau ngebong sya'ri, baik itu dengan cara dicukur, dicabut atau dibakar. Pokoknya wal muradu te kan den karep pakai iku izalatuhu oleh ilang sya'ri bi ayyi tariqin kelawan dine dalan kana tinemu apa izalah walau nasian senajan anan izalah iku karena lali. Pokoknya yang dikehendaki di sini yaitu rambutnya hilang dengan cara apapun, walaupun terlupa. Dengan cara apapun, walaupun terlupa, itu tidak boleh. Termasuk bagian daripada sesuatu yang diharamkan ketika ihram, yaitu mencukur rambut, atau mencabutnya, atau membakarnya. Intinya yang dikehendaki yaitu menghilangkan rambut dengan cara apapun, walaupun terlupa. Itu termasuk bagian daripada sesuatu yang dilarang ketika ihram. Wal khamisu dari kang kaping 5, yang kelima iku taklimul adfari ngetoki kuku. Bagi orang yang sedang ihram itu tidak boleh membuang atau ngetok itu yang membuang kuku itu tidak boleh. Izalatu hadagase membuang adfar. Ya, dibuangi dengan cara pakai ketokan kuku atau pakai gunting atau apa saja. Min yadin saking tangan, baik itu kuku dari tangan, au rijlin atau sikil. Bitaklimin kelawan cara ngetok,
au ghairihi tawliane taklim. Mungkin digigit atau apa, yang penting hilang, itu termasuk bagian dari sesuatu yang diharamkan. Illa idzan kasara, angin nalikane pecah apa ba'du tufril muhrimi, sebagiannya kukune wong kang ikhram, kecuali ketika pecah sebagian dari kukunya orang yang sedang ikhram. Wa ta'adzalan tompo loro sapa muhrim bihi sebab ingkisar, dan dia menjadikan sakit karena pecah itu kemudian jadi sakit, maka falahu mongko iku dhewe muhrim izalatul mungkasiri, utawi ngilangake kuku kang pecah, takut hal yang berlakuannya mungkasir, maka baginya boleh untuk membuang kuku yang pecah itu tadi. Jadi ketika ada kuku pecah katakan, kemudian dia menjadi sakit, maka bagi orang yang ikhram ini boleh membuang, yang dibuang hanya yang pecah itu saja, jangan kemudian dibuang semuanya. Makanya sebelum melaksanakan ikhram itu seharusnya membersihkan seperti orang mau Jumatan lah, pakaian ikhram sebelum dipakai itu mandi dulu, mandi ikhram, terus kemudian pakai minyak wangi dan sebagainya, kemudian kuku dibuangi, rambut dirapikan sebagainya, kemudian setelah menggunakan pakaian ikhram, niat ikhram sudah selesai, sudah nggak ada lagi gangguan-gangguan, kuku yang sudah dipotong, rambut sudah rapi, wangi-wangi sudah wangi sebelum ikhram sudah dipakai, maka boleh kalau seperti itu. Tapi kalau sudah ikhram kemudian masih menggunakan hal-hal yang itu, malah itu yang tidak boleh. Kalau sudah ikhram kok masih menggunakan minyak wangi, katakan itu nggak boleh. Ini ada yang keenam. Wasadi sudah ikan kaping 6 iku atau yubu nganggo wangen-wangen, menggunakan minyak wangi. Istiqmaluhu tegese nganggo atau yub, menggunakan minyak wangi os dan kelawan nejo dengan menyengaja, bima kelawan barang yuk suatu kang den sejo minhu saking ma apa raihatut tibi wa ambu wangi. Jadi menggunakan apa saja di mana hal tersebut itu memang yang disengaja adalah bau wanginya. Dengan menggunakan apa? Di sini contohnya nahwu miskin, utai contohnya itu kaya dari misik, kafurin dan kafur. Kafur fi thawbihi dalam pakaiannya muhrim, dengan menggunakannya di pakaian. Bi ayyul syifahu, gambare kelawan nyento ngepokake sapa muhrim ing tib bihi kelawan saub alal wajhi ngatasi dalan al muqtadi kang den biasa ake fistimalihi dalam nganggo aktif au fi badanihi atau yang dalam badane muhrim zahirahu zahirihi nyatane badane muhrim, zahirihi nyatane zahirnya muhrim, zahirnya badane muhrim au batinihi atau batine badanihi. Batinnya sih tangan cara apa? Kaklihi kaya oleh mangan sapa muhrim tiba ing minyak wangi. Sampai seperti itu ya. Contohnya di sini adalah misik, kafur ya, di pakaian. Di pakaian itu seperti apa? Ya, contohnya ya seperti pakaian kita diolesi dengan minyak wangi seperti yang umum, atau di badan baik zahir maupun batin. Kalau zahir umum diolesi badan kita. Kalau batin maksudnya contohnya di sini apa? Seperti memakan minyak wangi. Sampai seperti itu. Itu tidak boleh. Kaklihatif. Walaupun orang perbedaan iku wujud fi mustakmil tibi dalam mengkang nganggo minyak wangi baina kaunihi dalam antarane mustakmil ana iku rajulan wong lanang alim ra'atan atau wadon. Itu tidak ada perbedaan ketika orang yang menggunakan minyak wangi itu antara orang itu laki-laki maupun perempuan, enggak ada perbedaan. Baik laki-laki maupun perempuan dilarang menggunakan minyak wangi. Afasyamu Akasamun padha wong kang buntu irunge karena ono sapa mustakmil awala tawadene ora. Begitu juga orang tersebut itu orang yang hidungnya itu memang tidak bisa mencium, ataupun orang tersebut penciumannya normal kan, seperti itu. Itu enggak ada perbedaan. Pokoknya intinya tidak boleh menggunakan nyaman. Walaupun yang menggunakan itu sebenarnya indera penciumannya sudah sedang tidak berfungsi.
wah dia nggak membau, tidak bau minyak wangi sama sekali, tapi tetap itu tidak boleh. Wakoro jalan kejaba, pengecualian ini biqasdin kelawan dawuh qasdi, maunya disengaja ini pengecualiannya. Apa malau alqat, masalah lamun to nibake alaihi ngatasé muhrim apa rihu angin tiban ing wangin-wangin. Au ukri hatawa dan paksa sawa muhrim ala istikmalihi ngatasé nganggo ing tib. Pengecualian dari qasd, dari kata qasdu yaitu penyengajaan, yaitu permasalahan jika kemudian ada angin yang menjatuhkan minyak wangi dan menjatuhi orang yang sedang ihram, atau orang yang sedang ihram itu dipaksa untuk menggunakan minyak wangi. Lagi lewat katakan orang sedang ihram, ada tukang minyak wangi, tidak tahu tidak apa, ini minyak wangi, ditempelkanlah, dipaksa. Dia tidak tahu, tidak menyadarinya, ternyata ada minyak wangi yang ditempel, maka itu tidak apa-apa. Au jahala tawa bodoh sapa muhrim tahrimahu ing harama istiqmal, au nasi atau lali sapa muhrim anahu ing sak temene muhrim iku muhrimun wong kang ihram. Fa innahu mongko sak temene kelakon iku la fidyah ta ora fidyah iku maujud ali ngatasé muhrim. Jadi ketika dia tidak tahu keharamannya atau dia lupa bahwasannya dia sedang ihram, maka tidak ada fidyah baginya. Fa in alima mongko lamun ngerti sapa muhrim ketika dia tahu tahrimahu ing keharamane atau yuk keharamane menggunakan minyak wangi, wajahilan bodoh sama muhrim al fidyah ing fidyah wajibat mewajib fidyah. Dia tahu sebenarnya pakai minyak wangi itu dia tidak boleh menggunakan minyak wangi, dia tahu keharaman itu, tapi dia tidak sadar bahwa menggunakan minyak wangi itu sebenarnya ada dendanya, ada fidyahnya, harus harus menyembelih kambing, katakan dia tetap wajib fidyahnya. Dia tahu keharaman tapi tidak paham tentang fidyah, tetap wajib fidyah baginya. Wasabi'u dari kang kaping 7, yang ketujuh ini dari sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Wasabi'u dari kami itu iku qatlus syaidi, mateni buruan, membunuh hewan buruan. Albari kang saudaratan, almakuli kang den pangan, auma utawa hewan fi aslihi kang iku dalam asale makulun utawi kang den pangan min waksin kayane saking hewan kesit, hewan liar, otairin lan burung. Jadi membunuh hewan buruan darat yang bisa dimakan, atau memang yang asalnya bisa dimakan, baik itu kemudian hewan liar yang kesit ataupun jenis-jenis burung. Wayah rumulan haram aitul halim ali apa syaiduhu, berburu ing makul atau ing syaidul bari. Wa wada'ul yadi lan nyelehake kekuasaan alaihi ngatasé syaidul bari, wa ta'arrudulan ngarubiru li juz'ihi maring bagiane syaidul bari, wa sya'rihi lan rambute syaidul bari, wari syihilan bulunya syaidul bari. Jadi gini, itu termasuk haram juga memburu hewan daratan itu tadi, kemudian tidak membunuh tapi kemudian qawat uliyati alaihi, menangkapnya kemudian dikengkang dalam satu kandang katakan, itu juga tidak boleh. Kemudian mengambil bagian dari anggotanya, mungkin katakan kalau itu burung mengambil bagian dari bulunya kan, itu tidak boleh. Pokoknya bagian-bagian berburu itu tidak boleh, walaupun hanya mengambil bagian dari binatang itu tadi. Artinya ketika ihram kita nggak usah memikirkan tentang masalah buruan dan sebagainya. Maka ketika bahkan untuk berhati-hati ada lalat di depan kita pun kita tidak usah kemudian menepuknya untuk membunuhnya, itu jangan. Kata minu dari kang abing poliku akdun nikah yang akad nikah. Yang ke-8 dari sesuatu yang diharamkan ketika ihram yaitu akad nikah. Ketika masih ihram nggak boleh melakukan akad nikah. Fayahrum haram al akdun nikah ya. Fayahrum haram al muhrimi ngan kang ihram apa ayyuqida yento ngakadake sapa muhrim an nikah ing nikah li nafsihi krana awak dhewe muhrim au ghairihi ta liyane muhrim.
biwakalatin lawan sifat jadi wakil, au wilayatin atau jadi wali. Baik itu akad nikah untuk dirinya sendiri atau dia wakil atau mungkin dia menjadi wali, itu enggak boleh tetap. Melakukan prosesi-prosesi tentang masalah akad nikah tidak boleh selama dia sedang dalam kondisi ihram. Batas yang utai kang abing suami kalawat wati, yang ke-9 yaitu wati. Berhubungan suami istri nggak boleh ketika dalam kondisi ihram. Min aqilin saking kang duweni akal, alimin kang alim, alimin kang ngerti bitahrimi kelan keharamane wati. Sawaun jama'a padha kumpulake sapa muhrim fi hajjin ing dalam haji atau umratin atau umrah, fi qubulin dalam kubul, sawaun jama' sawan iku padha jamaah jama' sapa wong fi haji dalam haji umrah atau umrah fi qubulin dalam kubul atau kubulin atau tugur min dakarin saking lanang aun satang wadon zaujatan iku bojone dhewe anane au mamlukatan atawa kawula kang dimiliki au ajnabiyatan atawa wong liya. Nah, pokoknya dalam bentuk apapun wati nggak boleh, nggak boleh. Baik ketika haji, ketika umroh, dikubur, ditubur, laki-laki maupun perempuan untuk istrinya sendiri ataupun mamlukah orang yang dimiliki, apa artinya budak yang dimiliki ataupun orang lain, pokoknya semuanya nggak boleh. Wal ashiru dari kang abing 10 iqal mubasyaratu mubasyarah kulit fimain dalam barang dunal farji kang saliyane farji kalam sin kaya demok aku belatin lan ngambung syahwatin lawan syahwat. Jadi yang ke-10 itu persentuhan kulit dengan syahwat itu tidak boleh ketika ihram. Amma bi ghairi syahwatin anapun utawi mubasyarah kelawan tanpa syahwat iku fala yahrum mongko ora haram. Adapun mubasyarahnya tanpa syahwat maka tidak haram. Apalagi ketika dalam kondisi tawaf. Ketika tawaf itu sangat penuhnya orang tawaf, maka tidak bisa lepas dari yang namanya berdesak-desakan sehingga kemudian tidak ada tidak menampik kemungkinan untuk adanya bersentuhan kulit. Ketika bersentuhan kulitnya itu tidak disengaja dan tanpa syahwat maka tidak apa-apa. Tapi kemudian kita sengaja menyentuh-nyentuhkan tangan kita, katakan kepada ini menarik, ini orang seperti artis dari luar negeri, katakan, kemudian kita menyengaja untuk menyentuh atau menyenggolkan tangan kita, maka itu menjadi haram. Wa fi jami'i dzalika lan iku ing dalam sekabehane mengkono mazkur ayil muharramati tegese pira-pira barangan yang haram maka sabiqati kang dingin al fidyatu tawi fidyah. Di semua yang sudah diterangkan di atas yang ada 10 itu ada fidyahnya. Ada konsekuensi yang harus ditanggung dari orang yang melanggar itu. Wasaya tilan bakal teko bayanuha keterangan fidyah. Wal jima' mutai jima' al madhkuru kang tutur. Menerangkan masalah jima' dulu ini. Wal jima' mutai jima' al madhkuru kang tutur, ada orang kalau melakukan hubungan suami istri ketika dalam kondisi haji. Wal jima' mutai jima' al madhkuru kang tutur iku tafsudu rusak bihi sebab jima' apa umrah al mufridah tukang den dhewekake. Umroh yang sendirian maka rusak sebab jima'. Amal latihan pun utawi umroh fi dhamni hajin kain dalam genggamane haji fi qiranin dalam haji qiran iku fahiya mangko utawi umroh iku tabiatun anut lahu maring haji syihatan saking arah sae wa fasatan arah rusake. Adapun umroh yang dimana umroh tersebut itu ada masuk dalam bagian haji seperti orang yang melaksanakan haji qiran di mana dia niatnya itu haji dan umroh secara bersama-sama, maka umrohnya itu mengikuti haji dari segi sah ataupun rusaknya. Wa amal jima' manapun utawi jima', adapun jima' iku fa yafsudu mongko dadi rusak, iku fa yufsidu mongko rusak apa jima' al haja ing haji qabla tahallul ing dalam sadurunge tahallul al awwali kang awal. Jadi jima' itu akan merusak haji sebelum orang yang haji itu melakukan tahallul awal. Ba'dal wuqufi dalam sawiyasi wuquf au qablahu atau dalam sadurunge wuquf. Amma ba'da tahallul awali anapun utawi jima' ing dalam sakwise tahallul awal iku fala yasudu mongko ora ngrusak apa jima' ing haji. Illa aqdan nikah angin akad nikah. Fa innahu kana satune akad nikah iku layan aqidu ora dadi kewilang apa akad nikah.
Kalau akad nikah itu akad nikahnya yang tidak akad nikahnya yang tidak jadi, bukan kemudian menjadi hajinya rusak sebab akad nikah, tapi akad nikahnya yang tidak sah gitu. Karena orang yang melakukan akad itu tidak memenuhi syarat. Karena orang yang akad itu tidak boleh dalam kondisi ihram. Fa innahu qur'an saat temene akad nikah iku layan akid ora dadi kebundelan apa akad nikah. Wala yuftuhulan ora ngrusak ing haji apa ilal waqtu angin wati fil farji dalam farji. Fi khilafil mubasyarati kelawan bedani mubasyarah. Berbeda dengan apa bedani kelawan bertemunya kulit fi khil farji dan bedani farji. Fa innaha qur'an saat temene mubasyarah iku la tufsidhu orang rusak apa mubasyarah ing haji. Adapun kamu hanya mubasyarah itu tidak merusak haji. Yang merusak haji secara permanen itu watiknya atau wati dalam farji bersetubuhnya. Kalau hanya mubasyarah tidak saya merusak haji. Wala yakhrujulan orang metu sapal makhrimu wong kang ikhramin hu saking nusuk saking bagian haji nih bil fasadi sebab rusak bal yajibu balik wajib alaihi ngatasé muhrim apa al mudhi apa al mudhiyu nerusake apa al mudhiyu nerusake fi fasidihi ing dalam orang rusake haji wasaqatolan gugur fi badin nusahi ing setelah nusah apa qaluhu pengendikan musannif fi fasidihi awin nusuki min hajjin sange haji aw umratin ta umrah ya ayat dia gambare kelawan nyento nekani sapa muhrim baqiyata bi baqiyati amalihi kelawan sekirine pira-pira amale haji. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang apa rusak itu tidak kemudian orang yang ikhram itu keluar dari nusuk dari hajinya sebab rusak itu tidak, tapi wajib untuk meneruskan dari apa yang tadi rusak itu tadi tetap dia harus melaksanakan terus dilaksanakan diselesaikan haji dan umrohnya. Yaitu gambarannya dengan dia itu melakukan rukun yang masih tersisa itu harus diselesaikan. Waman wal haju fatahu al wuquf bi Arafah wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang nih. Nanti kita teruskan. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan malam Senin nih. Ya ini masih panjang nih tentang masalah haji nih. Nanti muharamatnya insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi paham bahwa kita semua mungkin sudah ada yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan bisa haji kembali. Yang sudah pernah ikhram umroh, mudah-mudahan bisa dimudahkan kita untuk berziarah ke Haramain, ke Mekah dan ke Madinah untuk haji, untuk umroh, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena memang itu adalah impian dambaan oleh semua orang Islam. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa ke sana. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan. Yes.